oleh KM-nya untuk membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dalam hati. Dimulai berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin absen terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang tidak hadir atau berhalangan hadir atau sakit. Hadir semua. Berarti sehat-sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Ibu ingin lihat nih pakaian kalian apakah sudah rapi. Coba rapikan yang dulu. Terus yang rambutnya panjang nanti besok untuk dicukur ya. Jadi pas tulis tiap nggak ribet sama poninya. Yang rambutnya digerai nanti tolong diikat ya. Siap. Ya Bu, dan untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Bagi Bu Negeri dulu ya. Jika fondasi itu tidak ada, maka
saling bermusuhan antara saling tidak menyukai antar agama. Nah itu makanya Soekarno membuat sebuah filsafat negara. Nah filsafat negara ini bisa diartikan sebagai sila Pancasila atau yang pertama itu yang satu ketuhanan yang Maha Esa, dua ada yang tahu? Nah, di Pancasila sebagai dasar negara ini terdapat piramid ya, kalian bisa lihat ini piramid. Nah, yang di paling ujung atau paling lancip itu ada Pancasila. Di bawahnya adalah UUD, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Jika salah satu dari bagian ini melenceng, piramida ini akan hancur. Makanya Pancasila ini sebagai sendi-sendi atau sendi-sendi ketatanegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Makanya setiap elemen ini tidak boleh bertentangan pada Pancasila. Nah, bisa dilihat contoh kasusnya. Contoh kasus tidak memiliki kesadaran hukum. Ini coba lihat gambarnya lagi apa nih? Di celahnya bisa jadi gak punya SIM ya. Jika murid tersebut tidak memiliki SIM, murid tersebut melanggar undang-undang nomor berapa? Mungkin ada yang tahu? Undang-undang? Tidak ada? Nah, ini kasih tahu ya. Ini termasuk ke dalam undang-undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 ya. Jika tidak memiliki SIM, tidak membawa SIM tetap akan ditilang. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, caranya kita bisa bersosialisasi bahwa orang yang tidak mempunyai SIM itu tidak boleh memakai motor di jalan raya, apalagi yang macet ya, bisa mengalami kecelakaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup ini dapat berfungsi sebagai pedoman atau menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Masyarakat Indonesia menjadi alat cara memecahkan berbagai problematik. Masyarakat Indonesia memiliki pedoman untuk membangun kehidupannya. Pancasila mampu mempersatukan masyarakat. Nah, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang ingin bertanya. Saya boleh. Setelah dijelaskan tadi, bagaimana pandangan masyarakat terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Bagaimana masyarakat terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kedudukan Pancasila ya? Nah, masyarakat ini harus tetap melihat Pancasila sebagai suatu pandangan negara. Kenapa? Di dalam Pancasila ini terdapat suatu kata-kata yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jika Bhinneka Tunggal Ika ini hilang, di dalam Bhinneka Tunggal ini kan ada perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama. Jika hal tersebut dilenceng, maka ya kita akan terpecah belah. Jadi masyarakat harus melihat kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kenapa? Supaya kedudukan Pancasila ini tetap di atas, tetap terorganisir. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sudah hidup di dalam negara ini tetap dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir ya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara ini sebagai bingkai penutur atau penyelenggara politik ketatanegaraan, ekonomi, dan sosial. Nah, makanya yang tadi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara ini harus tetap kayak piramida. Piramida ini jika piramida ini runtuh, maka bukan sebagai bingkai penutur bagi kedudukan Pancasila tersebut. Nah, ini sudah slide akhir. Mungkin ada anak-anak yang ingin menyampaikan kesimpulan dari mereka. Oke, boleh. Pancasila sebagai kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum
kurang. Nah, mungkin selanjutnya Ibu ingin kalian mengerjakan gambar KPD atau kerja peserta didik. Nah, kalian nanti ini ada tujuan pembelajarannya. Kalian sudah dibuat kelompok kan? Sudah. Kalian lihat cara petunjuknya di AKPD ya, yang nanti akan dikasih. Nah, ini terdapat kasus. Nah, kita akan bermain namanya peta penjelajah. Nah, mungkin dari salah satu perwakilan kelompok boleh ke depan. Di sini ada dadu ya. Jadi kalian yang mendapatkan misalnya 5 berarti kalian kasih nomor 5. Kalau kalian nomor 6 berarti jong ini ya. Jong. Mungkin berarti Bismillah. ya. Kasus nomor 4. Boleh, silakan dulu kerjakan sama nomor 4. Terus yang boleh darah. Berarti ya. Ya kan. Ya. Kasih Ibu. 4 ya, berarti ganti yang mana Aisyah? Hah? Aisyah. 5 lagi itu. 2 sisanya ya. Nah, di sini kalian boleh nge-scan lembar LKPD-nya ya. Nah, di sini ada peta penjelajah. Peta penjelajah ini kalian gambar yang sudah kalian ambil boleh ditempel jika kalian sudah mengerjakan ya. Nah, nanti akan tempel di sini beserta nama-namanya. Nanti kalian presentasi di tempat masing-masing juga boleh. Ibu kasih waktu sebentar ya, mungkin ya kalian bisa cepat. Bisa. Mungkin boleh langsung. Mungkin dari siapa? Hebo. Boleh. Silakan. Kasus yang saya dapatkan adalah laporan Human Rights Watch diskriminasi dan pelanggaran rasial terhadap orang Papua lebih banyak dan sangat di rezim Jokowi. Pertama, diskriminasi dan pelanggaran rasial terhadap orang Papua. Diskriminasi tersebut berlangsung terutama pada etnis seperti orang Papua. Dalam hal ini, undang-undang yang berlaku adalah Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi. Yang harus dilakukan adalah penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku diskriminasi dan edukasi dan kampanye publik. Nah, boleh kasih tepuk tangan. Selanjutnya boleh mau siapa? Oke, boleh Raisa. Kebetulan dapatnya kasus penolakan gereja di Cilegon. Ya. Jadi kasus ini tuh lebih kepada diskriminasi agama, Bu. Warga Cilegon itu nggak terima kalau ada gereja di daerah itu. Jadi adanya penolakan itu didasarkan pada perjanjian Bupati Serang Wongbowayu dengan PT Krakatau Steel pada tahun 1975. Nah, di sini ada juga pasal yang dilanggarnya itu tentang penghinaan agama pada KUHP pasal 313 dan 315. Hal ini itu terjadi karena sekelompok orang gak suka dengan agama Kristen dan mengakuaskan kebencian tersebut dengan bikin kayak gini, Bu. Oh. Ya. Mungkin boleh tepuk tangan dulu. Ibu, boleh. Ibu, aku mau menjelaskan kasus tentang korupsi, Ibu. Ya, boleh. Nah, kasus yang aku ambil itu tuh kasus korupsi Duta Palma. Nah, korupsi ini bisa membuat hilangnya Pancasila gitu, pudahnya nilai-nilai Pancasila gitu, Ibu. Nah, dampak korupsi terhadap Pancasila itu pertama, pelanggaran terhadap nilai ketuhanan, Bu. Nah, karena korupsi menunjukkan pengabaian terhadap nilai-nilai spiritual dan moral, di mana perilaku korupsi seringkali lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Nah, yang kedua, menghancurkan kemanusiaan. Nah, tindakan korupsi merugikan banyak orang, Bu, terutama masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kebijakan publik. Nah, ini menciptakan ketidakadilan dan penderitaan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, mengikis persatuan. Nah,
ketika korupsi ini merajalela, masyarakat merasa lebih terintimidasi dan aliensi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Nah, yang keempat, merusak musyawarah. Nah, mungkin yang terakhir juga ya Bu, merusak musyawarah. Nah, korupsi ini seringkali terjadi tanpa musyawarah yang transparan, merusak proses demokrasi dan partisipasi masyarakat. Mungkin begitu Ibu. Oke, Oke Ibu, jadi kita kelompok kami mendapatkan langgar di kawasan berlalu lintas. Satu motor diangkut oleh petugas Ibu, dimana yang pertama kita diskusikan itu ada petugas gabungan mengangkat kendaraan yang melanggar peraturan tersebut. Lalu yang kedua tidak secara langsung, namun permasalahan ini bisa dikaitkan dengan sila kedua Ibu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jika hukum tidak ditegaskan secara adil dan tidak ada kesadaran bersama untuk mematuhi aturan, ini bisa berdampak pada ketertiban sosial dan keadilan. Lalu yang ketiga tadi kita dimasukkan ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur kewajiban pengendara dan keselamatan di jalan. Lalu yang terakhir kelompok kami yaitu peningkatan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, termasuk denda dan sanksi yang lebih keras untuk pelanggar berulang. Tepuk tangan dari Siva ya, boleh. Kasus kami itu tentang perundungan anak kecil kebutuhan khusus di SMP Cimanggis, Kota Depok. Nah, perundungan ini itu membuat nilai-nilai Pancasila pudar jika tidak diatasi dengan efektif. Kasus perundungan ini tuh melanggar sila kelima Pancasila. Nah, lalu undang-undang yang berkaitannya itu yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, hal ini tuh terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran serta budaya dan lingkungan di sekitar itu. Nah, lalu solusi yang ditawarkan yaitu edukasi dan kesadaran serta kebijakan tentang perlindungan yang luas. Tepuk tangan terakhir buat terima kasih buat seluruh kelompok yang sudah memaparkan. Hasilnya sangat memuaskan ya, solusinya juga terimplementasikan dengan baik. Nah, untuk kasus yang pertanyaan nomor 2 ini, Ibu mendengar dari Zahra ya, dari Pancasila yang pertama sampai yang terakhir terimplementasikan dengan semuanya. Mungkin kelompok yang paling bagus dari Zahra. Itu ada laporan akhir. Nanti kalian berkelompok ya untuk mengerjakan. Nanti di akhir nanti kalian kerja kelompok ya. Nanti untuk minggu selanjutnya dikumpulkan ya. Nah, mungkin berakhirlah pembelajaran kali ini. Gimana kalian, seru tidak? Seru. Alhamdulillah ya, berarti kalian sangat menikmati atau apa ya, lebih mengerti dengan kedudukan Pancasila dalam sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi bangsa. Mungkin kesimpulannya dari sini, kedudukan Pancasila sebagai suatu nilai dan fondasi bagi kedudukan Pancasila. Mungkin sekian yang akan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi